Halo, welcome back to this channel. Setelah sekian lama dan jarang muncul lagi di YouTube, kali ini aku akan membagikan pengalaman aku mengikuti pelatihan ANC Terpadu Angkatan 3 yang dilaksanakan di Bapelkes Batam dari tanggal 8 sampai 18 Mei. Nah, banyak banget teman-teman yang DM aku nanyain, kenapa sih harus ada pelatihan ANC Terpadu? Apa sih yang beda dari ANC sekarang di tahun 2023 ini? Kemudian kok bisa sih ikut pelatihan itu dapat infonya dari mana, dapat dananya dari mana gitu ya. Nah, kemudian juga kebetulan kemarin itu dapat penghargaan sebagai peserta terbaik di pelatihan. Banyak juga teman-teman yang nanya tips dan triknya. Nah, semua hal itu bakalan aku bahas di YouTube aku kali ini. Jadi make sure teman-teman nonton dari awal sampai akhir supaya nanti kalau misalnya ikut pelatihan yang sama, teman-teman juga udah tahu tips dan triknya, kemudian juga informasi tentang ini. Nah, pelatihan ANC Terpadu Angkatan 3 itu adalah pelatihan yang dimaksudkan untuk sebenarnya lebih ke penguatan dari ANC itu sendiri, karena mungkin sebagai pelaksana di fasilitas kesehatan tingkat pertama itu kita sering lupa standar ANC yang benar itu seperti apa sih, kemudian juga kolaborasi dan rujukannya baik itu yang horizontal atau vertikal itu seperti apa sih, kemudian juga gimana sih pencatatan dan pelaporan yang terbaru, karena kan sekarang udah terbit ya buku KIA yang terbaru ya dari tahun 2021. Nah, sebagian besar kita itu masih pakai buku KIA yang terbitan tahun 2020 atau malah masih ada nih yang pakai terbitan tahun 2015. Nah, persamaan persepsi dari pencatatan pelaporan inilah yang banyak kita pelajari dari pelatihan ANC Angkatan 3 ini. Nah, sebagai CPNS itu pasti banyak banget yang bertanya-tanya ya, kenapa kok udah bisa aja ikut pelatihan dengan skala yang nasional gitu ya, karena diikuti oleh beberapa provinsi. Nah, itu caranya ada dua. Yang pertama itu adalah kita ditunjuk langsung oleh Dinkes. Nah, kebetulan case-nya aku ini memang ditunjuk langsung dari Dinkes. Aku kurang tahu juga apa sih kriteria pemilihannya, tapi yang jelas kita diminta untuk dapat menyampaikan materi yang telah kita terima itu kepada teman-teman atau puskesmas lainnya nanti setelah pelatihan itu selesai gitu ya, sebagai rencana tindak lanjutnya. Yang kedua itu adalah dengan mendaftar sendiri. Jadi teman-teman bisa mengunjungi situs Bapelkes Padang, Bapelkes Padang, mohon maaf, Bapelkes Batam. Nah, dari sana teman-teman dapat mendaftar pelatihan langsung. Itu dilakukan oleh salah satu teman di Provinsi Sumatera Selatan. Mereka kebetulan nggak dapat undangan dari Dinkes tapi pengen ikut gitu, jadi mereka daftar di sana. Nah, kalau misalnya kuota yang ditetapkan itu masih kurang, biasanya itu akan diambil dari peserta yang mendaftar secara mandiri. Nah, seperti itulah teman-teman yang dari Sumatera Selatan kemarin mengikutinya. Jadi aku kayaknya chance untuk dipilih oleh Dinkes itu kecil deh. Jadi tapi aku tetap pengen nih ya, ngikutin pelatihan semacam ini. Jadi jangan lupa untuk cek pelatihan.bapelkes Batam, dan di sana silakan registrasi secara manual. Kalau misalnya kita beruntung, kita akan dihubungi melalui Dinkes kita nantinya. Nah, biayanya ini 100% itu ditanggung oleh Bapelkes Batam. Bahkan flight-nya, kemudian juga travel-nya, makan kita, kemudian juga pulsa, semuanya itu ditanggung oleh Bapelkes Batam. Jadi tidak ada kita mengeluarkan uang, bahkan mungkin kita dapat uang saku gitu kan. Jadi worth it banget pelatihan ini karena kita nggak perlu ribet dan pusing mikirin biayanya di tengah gempuran banyaknya pelatihan yang harganya lumayan mahal gitu. Nah, kemudian juga dalam pelatihan ini kita sistemnya blended learning, artinya kita belajar secara Zoom, kemudian belajar secara langsung. Nah, di Zoom kita diajarkan secara teoritikal dulu nih semuanya, gimana sih konsep ANC terpadu, gimana sih kolaborasi dan rujukannya, gimana sih deteksi dini dari masalah kehamilan ini, kemudian bagaimana sih pencatatan dan pelaporan, gimana sih pencegahan infeksinya gitu ya. Semuanya kita pelajari, bahkan kita juga belajar tentang gimana building komitmen, kita juga belajar gimana budaya anti korupsi, itu semuanya secara theoretically diajarkan melalui Zoom. Nah, setelah Zoom, nantinya kita akan bertemu secara klasikal atau langsung di Bapelkes Batam. Nah, di saat ini kita lebih banyaknya praktek. Jadi misalnya kita diminta untuk skenario melayani pasien gitu ya, role play. Nah, jadi nanti kita akan dibentuk dalam satu kelompok, disuruh diskusi, kemudian menampilkannya. Kemudian juga ada kunjungan lapangan ke puskesmas-puskesmas terdekat, ngelihat gimana sih di sana puskesmasnya mereka menjalankan sistem ANC. Kemudian kita disuruh langsung praktek ke pasien dengan didampingi oleh penguji dan pembimbing kita. Jadi semacam ujian OC secara mini gitu ya. Kemudian juga ada praktik-praktikum lainnya seperti komunikasi interpersonal, kemudian ada praktikum ANC-nya langsung di laboratorium juga. Jadi benar-benar kalau yang di klasikal itu full kita belajar untuk praktikumnya gitu.
Nah, jadi banyak banget nih yang berbeda. Misalnya di buku KIA yang terbaru, itu kita pada lembar pengisian yang biasa kita isi dengan hasil pemeriksaan itu sebenarnya diisi oleh paraf gitu. Kemudian jarang banget kita mengisi plot grafik berat badan mungkin. Nah, di sana itu harus kita isi. Kemudian ada lagi grafik untuk tanda vital, DJJ dan segala macamnya. Nah, di sana itu kita sering lupa itu menghitung MAP ya kan, sering kita jarang isi. Nah, itu juga harus kita isi. Kemudian juga di buku KIA itu kalau yang di feature yang terbaru itu cukup berbeda ya dengan yang lama ya. Kalau yang lama itu masih tabelnya 213. Jadi trimester 1 2, trimester 2 1, trimester 3 3. Padahal kalau kita mengacu ke Permenkes yang terbaru itu aturannya adalah trimester 1 itu 1 kali pemeriksaan, trimester 2 2 kali, trimester 3 3 kali. Nah, table-tablenya itu sudah disesuaikan dan sudah benar gitu. Nah, jadi ada banyak banget perbedaan sebelum pelatihan dan setelah pelatihan tentang ilmu, kemudian juga praktikum dan sebagainya macamnya. Dan itu sangat menarik sekali untukku. Nah, kemudian banyak nih yang nanya, kok ada pemilihan peserta terbaik segala ya? Ini kan cuma pelatihan gitu. Nah, sebenarnya aku juga bingung nih, karena dari awal nggak pernah punya intention atau niat untuk jadi peserta terbaik dan sebagainya macamnya, nggak ada. Ya udah, aku jalani aja. Kebetulan di awal kita pemilihan pengurus kelas itu aku ditunjuk jadi ketua. Nah, nggak tahu juga kenapa ya ditunjuk jadi ketua. Nah, setelah itu aku menjalankan peranku aja. Dalam kelas aku aktif bertanya, bukan bermaksud untuk menarik perhatian, tapi kan memang banyak banget hal yang harus aku pertanyakan. Mungkin karena aku masih kurang banget ya ilmunya ya. Jadi aku perlu cek and recheck banyak banget. Jadi aku tanyain banyak, aku aktif lah di kelas istilahnya ya. Cuma nggak terlalu aktif juga, lebih banyak yang lebih aktif kayaknya deh. Kemudian juga melakukan pretest dan post-test sebaik-baiknya. Sebenarnya untuk pretest dan post-test itu lebih banyak peserta lain yang nilainya lebih tinggi dari aku gitu. Banyak banget yang nilainya sempurna. Aku yang tertinggi post-test cuma 83. Yang lain banyak dapat yang 100 gitu ya. Jadi aku juga nggak tahu elemen penilaiannya itu dari mana aja. Bisa jadi dari praktikum karena aku juga nggak memperhatikan ya aku dapat poin berapa di praktikum karena nggak di-share juga. Nah, akhirnya keluarlah sebagai peserta terbaik di sana. Dapat penghargaan di depan banyak orang, alhamdulillahnya. Itu juga menjadi suatu kebanggaan juga untuk dinas kesehatan di tempat aku, jadi nggak sia-sia gitu kita pergi pelatihannya gitu. Nah, jadi untuk pelatihan ANC ini itu buat aku pribadi itu sangat worth it banget ya. Kalau teman-teman ingin mengikutinya silahkan untuk login sendiri, registrasi sendiri di pelatihan.bapelkes.batam. Kemudian juga kalau misalnya ingin tanya lebih lanjut tentang pelatihan ini, ingin pinjem bahan-bahannya, itu silahkan DM aku di Instagram aku @anessafitria atau boleh juga melalui WhatsApp bagi yang memiliki nomor WhatsApp. Sekian dulu, terima kasih.